kita menceritakan Injil. Saya mau memperkenalkan sebuah buku yang sangat istimewa, yang mempunyai cerita yang luar biasa. Mau tahu apa isi ceritanya? Halaman pertama, warna kuning emas. Warna kuning emas menggambarkan sebuah tempat yang sangat indah dan menyenangkan, yaitu sorga, tempat tinggal Allah. Siapakah Allah? Kamu tahu? Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah mempunyai sifat kudus. Kudus artinya sempurna, tidak ada kekurangan dan dosa. Allah sangat mengasihi kamu dan saya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena itu, Allah menyediakan sorga untuk semua orang, juga untuk kamu dan saya. Tetapi ternyata semua orang tidak bisa masuk sorga, termasuk kamu dan saya juga. Lihat warna ini, warna hitam. Warna hitam menggambarkan hati manusia yang gelap karena dosa. Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah tidak percaya kepada Allah. Dapat terlihat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan yang melanggar perintah Allah. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh-contoh dosa dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan? Firman Tuhan katakan, Roma pasal 3 ayat 23a. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa adalah maut. Setiap orang yang telah berdosa harus mati selamanya, yaitu berarti masuk neraka. Tetapi Allah sangat mengasihi semua manusia yang diciptakannya, termasuk kamu dan saya. Ia tidak membiarkan kita masuk neraka, bahkan menyediakan satu jalan keluar. Lihatlah warna merah ini. Warna merah menggambarkan darah Tuhan Yesus yang menyucikan dosa kamu dan saya. Tahukah siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia disebut anak Allah yang hidup. Dia sempurna, tidak pernah berdosa. Ia datang ke dunia ini menjadi manusia dan rela mengambil semua dosa manusia, memikul hukuman dosa kamu dan saya, sehingga mati di atas kayu salib. Tetapi Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Lalu Yesus kembali ke sorga dan sekarang ada di sorga bersama Allah Bapa. Dan nanti ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia dan menjemput orang yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 16b katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba lihat warna putih ini. Warna putih menggambarkan hati yang telah disucikan. Hanya orang yang mempunyai hati yang suci dan bersih saja bisa masuk ke surga. Apakah kamu mau hatimu menjadi suci dan bersih? Ada 3 hal yang dapat kamu lakukan. Berdoa, yang pertama, mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang mengasihimu. Yang kedua, mengakui dosamu
satu persatu secara jujur dengan rendah hati kepada Allah dan mohon Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maukah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu? Kamu boleh berdoa seperti ini. Terima kasih karena Tuhan telah menciptakan saya dan mengasihi saya. Saat ini saya menyadari saya adalah orang berdosa dan mau mengaku dosa-dosa saya. Ucapkan dosamu kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa saya. Saya mengundang Yesus yang telah mati untuk dosa saya dan telah bangkit. Masuklah di dalam hatiku dan tinggallah di dalam hatiku selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selamat, kamu telah menjadi anak-anak Allah. Lihatlah warna ini, warna hijau. Warna hijau menggambarkan anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah sama seperti contoh pohon yang bertumbuh dan berbuah. Allah ingin kamu mengenal Dia lebih baik lagi dan bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Bagaimana caranya supaya kamu dan saya bertumbuh dan berbuah? Ada 5 cara, yaitu yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa senantiasa. Allah Bapa ingin kamu menceritakan segala sesuatu kepadanya senantiasa. Yang ketiga, hidup kudus dan mengakui dosa, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus setiap hari. Yang keempat, rajin pergi ke gereja, beribadah. Yang kelima, bersaksi. Kabar baik ini yang telah kamu dapatkan harus kamu ceritakan kepada siapa saja supaya mereka juga dapat hidup selama-lamanya di surga. Inilah isi cerita buku tanpa kata yang kamu bisa ceritakan kepada teman-temanmu. Bacalah dan dengarkan berulang-ulang agar kamu dapat menghafalnya dan menceritakannya. Oke?